Selamat pagi saudara sekalian. Bersyukur bisa beribadah bersama dengan saudara di tempat ini dan hari ini saya mengajak kita bersama-sama membahas ayat-ayat dari bacaan bertanggapan kita. Mari kita melihat Mazmur yang ke-26. Mazmur 26. Kita akan membaca kembali ayat-ayat ini dan kita akan mendengarkan khotbah dari ayat-ayat yang indah ini. Saya mengajak kita kembali membacanya bergantian. Saya membacakan ayat yang pertama, lalu saudara sekalian membaca ayat yang kedua, dan kita terus bergantian sampai ayat yang ke-12. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan, bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Mari saudara kita berdoa sekali lagi. Ya Bapa di surga, kami bersyukur sebab di dalam hidup kami menikmati penyertaan-Mu dan juga pimpinan-Mu hari demi hari. Kami bersyukur karena Engkaulah yang menjadi pemimpin dari jiwa kami menuju kepada keabadian bersama dengan Tuhan oleh karena keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Kami rindu supaya Tuhanlah yang menyegarkan jiwa kami. Kaulah gembala yang akan memberikan kami makanan kami yang dibutuhkan oleh kami untuk makin menikmati Tuhan. Biarlah Tuhan yang tahu siapa kami. Tuhan juga yang mengisi segala kebutuhan kami untuk hidup saleh. Sehingga kami mendengar firman, kami menerimanya, kami menjadikannya bagian yang penting, bahkan menjadi bagian yang esensial utama untuk membentuk hati kami mengikuti Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami untuk dipimpin oleh firman-Mu. Maka Tuhan relalah memberikan firman kepada setiap kami. Pimpin kami dengan kata-kata-Mu yang penuh dengan kemuliaan. Dengan kebenaran-Mu yang memimpin kami untuk hidup di dalam Tuhan. Berkati hamba-Mu yang hina ini. Dan berkati setiap kami. Kiranya dengan anugerah-Mu kami mendapatkan kebenaran yang membuat kami mengenal Tuhan kami. Dan dari pengenalan itulah kami sadar betapa rusak jiwa kami jika kami menjauh dari Tuhan. Sehingga seumur hidup kami tidak menjauh. Kami mendekat kepadamu, menikmati Engkau, dan mau dipimpin oleh Tuhan dengan sepenuh hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, bagian ini bagian yang sangat indah karena ini adalah satu seruan yang penuh dengan bijaksana, yaitu seruan yang mengerti bagaimana hidup manusia seharusnya dijalani. Apa yang menjadi core, jadi center di dalam sebuah kebudayaan. Nah saudara, dari dulu orang sudah menyelidiki tentang apakah yang menggerakkan kebudayaan dan faktor apa yang paling penting untuk membuat kebudayaan berkembang. Nah banyak orang yang berpikir kebudayaan berkembang karena adanya pengetahuan, karena adanya teknologi, dan juga karena adanya pengertian dari otak, dari rasio. Lalu dari penyelidikan ini ditemukan bahwa meskipun manusia sudah berasio, manusia sudah mengerti teknologi, manusia mengerti bagaimana hidup di dalam kondisi yang limpah, yang bagus secara pikiran. Tetap ada unsur agama yang tidak pernah bisa lepas. Agama jadi bagian dari kebudayaan yang menyertai dari zaman kuno, dari zaman primordial sampai zaman modern. Dari zaman ketika manusia belum mengerti teknologi dan rasio, sampai kepada zaman di mana teknologi menguasai hidup manusia. Kenapa agama begitu persisten? Begitu terus ada di dalam kebudayaan manusia. Nah di dalam abad 20 banyak pemikir dan antropolog dan ahli sosiologi melihat agama sebagai fenomena yang akan mati. Makin manusia berpikir,
makin agama ditinggalkan. Ini pikiran-pikiran yang dipengaruhi dari banyak pemikir zaman modern, salah satunya adalah Immanuel Kant. Immanuel Kant mengatakan ketika modernisme masuk, manusia berada di dalam kondisi dewasa. Manusia mencapai tahap dewasa karena rasio. Dengan adanya rasio, agama akan berevolusi. Dari agama penyembahan menjadi agama etika. Tadinya agama memberikan korban, memotong binatang, tumpahkan darah, lalu menyembah ilah-ilah yang dianggap sebagai penguasa dunia. Lama-lama agama punya sentral bergeser. Dari pemberian korban menjadi etika. Agama bukan lagi tentang siapa yang kamu sembah. Agama bukan lagi tentang bagaimana menyembah Tuhan. Tapi agama adalah tentang bagaimana hidup baik. Bagaimana keadilan dipertahankan. Bagaimana pemerintah menjalankan keadilan. Bagaimana satu orang memperlakukan kemanusiaan. Memperlakukan sesamanya berdasarkan kemanusiaan yang baik. Nah ini yang dianggap sebagai kemajuan. Jadi agama fenomena yang akan runtuh dan akhirnya diganti etika. Pada akhirnya tidak ada lagi agama. Yang ada adalah etika. Nah ini pikiran-pikiran di abad 20. Tapi memasuki akhir abad 20. Orang mengkritik pemikiran ini dan masuk ke abad 21, pemikir-pemikir justru sekarang mengatakan tidak, agama bukan fenomena yang hilang, agama adalah bagian dari kemanusiaan. Bisakah manusia hidup tanpa agama? Bisakah manusia hidup tanpa berdasarkan pada penyembahan? Enggak mungkin. Kalau begitu agama itu sangat penting. Kalau agama sangat penting, berarti agama adalah unsur utama di dalam kebudayaan. Nah itu sebabnya pemikir Katolik, namanya adalah Charles Taylor dari Kanada. Dia mengatakan, yang disebut agama tidak pernah luput dari pembangunan, kemajuan dan juga kebudayaan. Nah murid atau pengaruh Charles Taylor sampai kepada seorang teolog yang juga seorang filsuf dari tradisi Protestan, namanya ada James Smith. Nah James Smith mengatakan bahkan ketika manusia mendesain mall, saudara pasti tahu mall ya. Ya, saudara orang Jakarta pasti tahu mall lah. Orang Jakarta pergi ke Bandung pun cari mall. Nah di dalam desain dalam pikiran dari James Smith, orang mendesain mall pun mengambil konsep di dalam penyembahan kuil. Mall mirip kuil. Waktu saya baca saya baru sadar, iya loh mirip kuil. Dalam hal apa mall itu mirip kuil? Yang pertama mall mengkonsentrasikan kita untuk melihat image, gambar. Entah itu patung atau itu foto artis yang pakai baju yang nanti mau dibeli sama orang. Waktu kita lihat kemiripan antara image, dedikasi, penyembahan yang dilakukan di dalam dunia kita sekarang. Baru kita sadar bahwa agama bukan fenomena sisa. Agama adalah fenomena yang menguasai. Kalau dulu di abad 20 orang bilang agama akan hancur, pengaruhnya akan lepas, dan etika yang akan menang. Agama tidak lagi menjadi tren, agama akan dilupakan, dan akhirnya orang melihatnya sebagai fenomena kuno, fenomena primordial, fenomena zaman dulu. Tapi abad 21 orang mengatakan tidak, agama adalah unsur penting di dalam kebudayaan. Maka pikiran-pikiran dari Charles Taylor merubah abad 20 punya teori. Dan mereka mengatakan agama justru menjadi center dari kebudayaan. Ketika saudara melihat sebuah kebudayaan berkembang, saudara tahu di situ ada ibadah yang diperjuangkan. Ibadah bukan kepada Tuhan, tapi ibadah kepada something. Nah inilah yang disebut dengan agama. Agama adalah dedikasi manusia. Meskipun diberikan kepada yang bukan Tuhan, tetapi dedikasi, konsentrasi, keseriusan, penyembahan tetap diberikan. Manusia bisa menyembah konsep, bisa menyembah ideologi, bisa menyembah uang, bisa menyembah sukses, bisa menyembah kecantikan, bisa menyembah banyak hal. Dan ini menunjukkan agama bukan fenomena sisa. Agama bukan fenomena yang cuma bersifat percikan. Agama adalah fondasi dari kebudayaan. Nah ini merubah pikiran dari banyak orang sehingga agama mulai kembali diselidiki dan pemikir-pemikir di dalam tradisi agama mulai muncul kembali. Sekarang kalau saudara dengar orang mengatakan saya orang agnostik atau saya orang ateis, maka orang-orang ini justru dianggap makin langka. Loh bukannya makin banyak. Kan sekarang ateisme menyebar. Orang mulai meragukan Tuhan dan tidak peduli Tuhan. Itu zaman kuno. Orang yang kurang berpikir biasanya jadi ateis. Orang yang kurang mau berpikir ini jadi agnostik.
Maka kalau saudara ketemu orang muda mengatakan, saya agnostik, saya tidak percaya agama. Saudara mengatakan, kamu kurang serius dalam berpikir. Loh, kenapa kurang serius dalam berpikir? Karena kalau orang serius di dalam berpikir, dia tidak akan sebut dirinya agnostik atau ateis. Kalau dia bilang dia agnostik, dia tetap mesti memberikan penjelasan tentang hidup dan tentang keberadaan, di mana penjelasan dia tidak mungkin sampai pada hal yang paling utama. Kalau kita tanya, kamu percaya Tuhan atau tidak? Kalau orang itu mengatakan, saya tidak percaya Tuhan. Saudara bisa tanya, jika engkau tidak percaya Tuhan, bolehkah saya tahu engkau memperoleh makna hidup dari mana? Mungkin dia akan bilang, makna hidup itu sesuatu yang bersifat manusiawi, bukan dari Tuhan. Dan manusia memiliki pengertian akan makna hidup karena adanya proses evolusi. Kita menjadi makhluk yang makin lama makin bagus. Menjadi binatang yang makin lama makin berakal, makin berhati nurani. Karena dulu binatang tidak seperti sekarang, tapi terus berevolusi. Akhirnya muncullah spesies namanya manusia, Homo sapiens. Nah, inilah makhluk yang paling tinggi, ini yang paling pinter karena hasil evolusi. Maka saudara bisa tanya lagi, hasil evolusi berarti ada perubahan dari keadaan yang kurang berakal, lalu setelah itu mempunyai anak, keturunan, generasi demi generasi muncul, tiba-tiba makin berakal, makin berakal, makin berakal. Nah, bolehkah tanya, siapa yang atur perubahan dari tidak berakal menjadi berakal? Siapa yang atur sejarah dan juga perkembangan di dalam manusia? Siapa yang atur proses evolusi? Dia akan mengatakan, saya tidak percaya pengaturan. Saudara, kalau orang tidak percaya pengaturan, dia tidak mungkin hidup. Karena dia hidup dengan mengasumsikan pengaturan. Saudara, kalau tidak mengasumsikan ada yang teratur, saudara nggak mungkin membuat jadwal. Kalau saudara mengatakan, kita bikin janjian ya, besok kita ketemu ngopi sama-sama di dimanapun lah, di First Crack atau apa, saya bukan bermaksud mengiklankan ya. Ayo kita ngopi sama-sama di situ. Kapan? Besok. Besok jam berapa? Jam 4. Jam 4 sore. Oke, lalu saudara bikin janji. Ini tidak mungkin berjalan kalau saudara tidak mengasumsikan keteraturan. Kalau saudara tidak asumsikan besok akan tiba, dan besok akan berjalan normal seperti hari ini. Bahwa hari akan berakhir dan besok matahari akan terbit lagi. Kok tahu matahari akan terbit lagi? Ya karena kan biasa begitu. Sudah teratur kok matahari, berarti engkau percaya keteraturan. Kalau engkau tidak percaya keteraturan, gak mungkin berjanji. Ayo kita janjian besok ngopi. Kok kamu yakin besok akan tiba? Oh iya juga ya. Jadi besok akan tiba atau enggak? Enggak tentu. Karena hari-hari itu berjalan keotik, kacau. Hari ini matahari terbit dari timur, besok belum tentu. Hari ini 24 jam, besok belum tentu. Belum tentu malam tiba. Jadi kalau begitu apakah ada keteraturan? Nggak ada. Kalau nggak ada keteraturan jangan bikin janji. Kalau nggak ada keteraturan saudara tidak mungkin hidup. Jadi orang hidup mengasumsikan keteraturan. Dan karena dia tahu ada keteraturan, maka dia bisa menjalankan hidup. Nah, ini harap saudara dan saya ya menjadi orang Kristen yang berpikir serius tentang banyak hal. Banyak orang Kristen gak mau mikir. Cuma tahu aku beriman kepada Tuhan nanti tunggu masuk surga. Orang Kristen model begini kualitasnya rendah. Saya gak peduli berapa banyak orang mau menjadi Kristen. Kalau orang Kristen diisi oleh orang-orang yang tidak mau berpikir, kekristenan tidak punya harapan. Cuma tahu pokoknya asal saya kerja bagus, Tuhan memberkati usaha saya. Nanti saya dapat uang, saya bisa sukses, keluarga bisa baik, anak-anak baik. Bisa kuliah di luar negeri, bisa bikin perusahaan, saya sudah puas. Ini orang Kristen model rendah. Dan saya tidak bangga kalau orang Kristen kebanyakan seperti ini. Orang Kristen harus berpikir. Kalau orang Kristen tidak mau berpikir, malam ini doa sama Tuhan, minta Tuhan cabut pikiran saudara. Pikiran diberi tapi nggak dipakai, apa gunanya? Makanya nggak mau berpikir bertobat ya. Saya nggak suka jemaat yang tidak berpikir. Pak Tong pernah mengatakan, I will preach to make people think. Nah ini yang harus dipertahankan di dalam GRI. Saya berkhotbah supaya saudara mulai berpikir. Nah kalau saya tidak percaya keteraturan, mana bisa saya hidup? Mana bisa saya bikin janji? Karena besok belum tentu datang, besok belum tentu ada. Kenapa besok belum tentu ada? Karena keadaan tidak teratur, hari berjalan tidak teratur, bulan tidak teratur, musim tidak teratur. Tapi ini salah. Hari berjalan teratur, musim berjalan teratur, bulan berjalan teratur. Kenapa bisa teratur? Jawabannya karena ada yang mengatur, simple. Loh kalau ada yang mengatur maka ada keteraturan dan saya mengasumsikannya supaya saya bisa hidup.
Saya bisa bikin rencana, saya bisa bikin pertimbangan, saya bisa bikin janji. Karena saya percaya kehidupan itu berjalan teratur. Nah ini kunci yang sangat penting. Orang yang tidak percaya Tuhan tidak boleh percaya keteraturan. Kalau dia mengatakan jangan gitulah, nggak ada kaitan antara Tuhan dan keteraturan. Saya percaya keteraturan, tapi saya tidak percaya Tuhan. Ini kalimat aneh sekali. Saudara kalau percaya keteraturan, tapi tidak percaya Tuhan, berarti saudara percaya ada kekuatan yang bersifat determinis. Kekuatan yang bersifat menguasai, mengatur, dan membuat segala sesuatu berjalan menurut kemauan dia. Kalau begitu kuasa yang bersifat determinis ini datang dari mana ya? Orang kalau tidak percaya Tuhan, dia mesti mengganti ribuan tahun penyembahan kepada Tuhan dengan teori baru. Dan ini nggak mungkin dilakukan. Maka agnostisisme atau ateisme itu sebuah ketidakmungkinan. Nggak mungkin orang ateis dan konsisten pikirannya. Nah ini yang kadang-kadang kita sendiri orang Kristen kurang sadar untuk memberi jawab. Kadang-kadang ketika orang mengatakan, saya ragu kalau Tuhan itu nyata. Sekarang kita sudah punya segala macam perkembangan teknologi. Kita sudah punya segala macam sains dan kita makin yakin Tuhan tidak ada. Ini kalimat bodoh sekali. Bukankah keteraturan mengasumsikan ada yang mengatur? Kalau kita mengatakan enggak, itu cuma satu kaitan yang dipaksakan. Kalau benar itu kaitan dipaksakan, kenapa engkau menjalaninya? Kenapa keteraturan menjadi prinsip utama kita berjalan dan kita hidup sehari-hari? Nah itu sebabnya tidak ada orang bisa menyangkal tentang keberadaan Tuhan. Dan kalau dia menyangkal, dia mesti mengganti seluruh konsep hidup dia. Dengan sesuatu yang secara radikal beda, tetapi bisa menggantikan agama. Dan ini nggak mungkin. Nah maka orang tidak mungkin menjadi ateis dan yakin bahwa Tuhan tidak ada. Dia hanya bisa menjadi agnostik. Dia hanya bisa menyerah dan mengatakan saya tidak tahu lagi kebenaran. Saya tidak tahu lagi Tuhan ada atau tidak. Pokoknya nggak ada bukti bilang dia ada. Tapi juga nggak ada bukti bilang dia tidak ada. Maka saya tidak tahu lagi apa yang harus saya percaya. Nah ini namanya orang agnostik. Dan orang agnostik adalah orang yang akan punya kecenderungan gelap. Punya kecenderungan tertekan. Punya kecenderungan depresif. Agnostisisme kalau dijalankan dengan serius akan berujung kepada keputusasaan. Saudara, ada lagu-lagu yang saya dengar ketika saya belum bertobat ya, lagu-lagu di dalam tradisi rock abad tahun 90. Lagu-lagunya banyak sekali yang pesimis. Ada satu lagu dari grup band dari daerah Seattle. Dia pakai lagu-lagu tahun 60-an yang sangat ceria, lagu-lagu yang biasa dinyanyikan di keluarga. Lalu dia ubah menjadi murung dan gelap. Wah, kalau saudara dengar lagu itu, saudara akan rasa hidup itu sangat gelap. Dan ketika diwawancara, kenapa kamu bikin lagu model begini? Orang itu cuma mengatakan, inilah hidup. Kamu ngerti nggak hidup itu memang gelap? Kamu ngerti nggak hidup memang tidak ada harapan? Nah maka orang agnostik akan punya kecenderungan tertekan. Dia akan merasa tidak tahu bagaimana mengenal kebenaran dan dia akan mengalami keputusasaan di dalam hidupnya. Itu sebabnya orang Kristen perlu menjadi konselor dan penginjil yang efektif untuk orang-orang di dalam keadaan seperti ini. Kalau ada orang agnostik tapi hidupnya ceria, itu agnostik yang level bodoh. Karena dia nggak berpikir konsekuensi dari agnostisismenya dia. Dia cuma bilang, oh nggak ada Tuhan. Dan kamu senang. Kamu sudah bilang nggak ada Tuhan dan kamu tetap bisa hidup baik. Nggak mungkin. Saudara, ada seorang namanya Friedrich Nietzsche. Seorang ateis dari abad yang ke-19. Akhir. Dia orang yang menulis sebuah karya yang judulnya adalah The Gay Science. Ini gay artinya happy ya, bukan gay LGBT itu loh. The Gay Science. Nah di dalam buku The Gay Science, dia mencatat di dalamnya kalimat-kalimat yang bersifat puisi, yang bersifat kalimat-kalimat yang bersifat cerita tetapi juga puitis. Dia mengatakan, saya lihat ke langit dan saya tidak lihat ada Tuhan. Saya lihat ke laut dan saya tidak lihat ada Tuhan. Di manakah Tuhan? Lalu dia mengatakan, saya lihat tangan saya penuh darah. Saya lihat tangan kalian juga penuh darah. Oh celaka, kita sudah membunuh Tuhan. Tuhan sudah mati. Kalau begitu bagaimana? Kalau begitu mari kita berlayar dan kita lupakan pelabuhan. Kita lupakan darat, kita berlayar kepada kehampaan. Nah ini satu pernyataan budaya yang menyedihkan sekali. Nietzsche mengatakan Tuhan gak ada. Dan karena Tuhan tidak ada, harapan kita gelap. Karena Tuhan tidak ada, semua budaya Eropa yang dibangun di dalam iman kepada Tuhan menjadi tidak ada arti. Dan ini membuat sengsara yang besar sekali. Maka hati orang yang tidak bertuhan itu sedih, sengsara.
dan tidak menikmati hidup. Itu sebabnya orang yang agnostik perlu pertolongan. Dan orang Kristen akan membawa kabar baik. Hei, tahukah kamu ada kabar baik? Kabar baik apa? Bahwa Tuhan itu ada. Kamu tidak bisa percaya dia. Karena kamu mengenakan kategori-kategori yang sempit yang hanya cocok untuk ciptaan. Lalu kamu mau kenakan ke Tuhan, jelas gak bisa. Jadi mari belajar mengenal Tuhan dengan cara yang lain. Saudara, kalau menggunakan pengetahuan tentang satu hal, lalu saudara paksakan pengetahuan itu nyambung ke hal lain, pasti gak akan connect. Bayangkan kalau saya sebagai pendeta, saya disuruh menghafal ayat, kemudian tiba-tiba saya disuruh untuk mengobati orang. Kira-kira kalau saya mengobati orang, saudara mau berobat sama saya enggak? Saudara datang dengan gigi sakit, Pak Jimmy gigi saya sakit. Oh sebentar ya, saya terlatih untuk mencari ayat. Jadi saya akan carikan ayat yang sesuai untuk gigimu yang sakit. Nah ada tercatat di dalam Mazmur misalnya ya, bahwa gigi yang sakit adalah pertanda hati yang muram. Kalau gitu hati yang muram perlu penghiburan. Penghiburan dari apa? Penghiburan dari puji-pujian. Karena gigimu sakit, saya akan menyanyikan sebuah lagu. Wah saudara akan stres. Loh gigi saya sakit kok Bapak nyanyi? Karena saya dilatih untuk itu. Loh tapi saya ini perlu pengobatan dari seorang yang ngerti gigi. Saya perlu dokter gigi. Dan saudara saya mengklaim diri sebagai dokter gigi tapi yang pendidikannya teologi. Maka saya akan bacakan ayat, saya akan tumpang tangan, saya akan doakan saudara, saya akan nyanyikan lagu. Dan saya akan utus saudara dalam damai dengan doa berkat gitu ya. Itu enggak menyembuhkan sakit gigi. Maka cara penyelidikan kitab suci enggak bisa dipakai untuk koreksi gigi. Demikian ketika saudara berkhotbah tapi pendidikan saudara dokter gigi itu juga enggak nyambung. Begitu berdiri di mimbar saudara bilang kepada jemaat, coba buka mulut Anda. Coba selidiki dengan lidah, ada yang kasar-kasar enggak di gigi? Enggak nyambung. Jadi satu metode cocok untuk satu hal. Tapi nggak ada satu metode cocok untuk segala hal. Nah orang yang agnostik pakai satu metode yang cocok untuk menyelidiki ciptaan. Tapi dia tidak mengerti metode ini nggak cocok kalau dipakai untuk Tuhan. Dan karena dia pakai metode yang nggak cocok ya Tuhannya nggak ketemu. Sudah Tuhan yang nggak ketemu dia bilang Tuhan kok nggak bisa diketahui. Lah iyalah kamu cari dengan cara yang salah kok. Mungkin sudah pernah dengar cerita tentang orang mabok ya. Yang cari kunci yang hilang di bawah lampu sorot, lampu jalanan. Dia terus cari sambil mabok. Terus ada orang tanya, ngapain kamu Pak? Duh saya cari kunci saya hilang. Wah kamu mabok ya? Iya dan saya susah melihat. Tolong carikan kunci saya ya. Oke. Akhirnya orang muda ini tolong bapak yang mabok itu cari kunci. Gak ketemu. Akhirnya dia tanya, Pak hilangnya di mana ya persisnya? Lalu orang mabok itu bilang, oh di sana hilangnya. Loh kalau hilang di sana kenapa bapak cari di sini? Ya karena di sini ada lampu, terang, di sana gelap. Nah ini bodoh ya. Cari di tempat yang gak ada yang gak ketemu. Kenapa orang tidak bisa bertemu Tuhan? Karena cari pakai metode untuk menyelidiki ciptaan. Metode sains untuk ciptaan dipakai untuk Tuhan, yang gak nyambung. Tuhan beratnya berapa ya? Panjangnya berapa? Spesies apa dia? Golongan darahnya apa? Yang gak bisa. Nah itu sebabnya, makin tidak kenal Tuhan, makin tidak ada harapan. Dan orang Kristen mengatakan, saya punya jawaban untuk engkau. Nah mari saudara dan saya menyiapkan diri untuk menjadi saksi. Dan meskipun kita tidak diutus menjadi misionaris, tapi saudara diutus untuk menjadi berkat di kota di mana saudara ada. Mari mulai bangun, mari mulai sadar apa yang diperlukan oleh lingkungan hidup saudara sekalian. Di tempat saudara, di tetangga saudara, di tempat kerja saudara, apa sih yang diperlukan? Yang diperlukan adalah orang yang bersaksi. Dan orang yang bersaksi harus tahu bagaimana mengkomunikasikan Injil, bagaimana menyatakan kesaksian tentang Kristus dengan cara yang kena. Nah harap kita mempunyai metode atau juga pengertian untuk mengabarkan Injil dengan baik. Saya menyelidiki ya, banyak metode penginjilan itu mengasumsikan sesuatu yang tidak lagi tepat untuk zaman kita sekarang. Akhirnya penginjilan kita tidak efektif. Nah itu sebabnya mari kita belajar mengerti dengan limpah apa yang Alkitab ajarkan. Supaya kita tidak menjadi orang yang hidupnya cuma berpikir tentang diri. Yang tidak peduli bagaimana bersaksi dengan lingkungan sekeliling. Mari belajar jadi orang yang mau tunduk kepada Tuhan. Mau jadi saksi bagi kebenaran. Dan mau menjadi orang yang dipakai Tuhan. Benar-benar menjadi berkat bagi orang sekeliling. Itu sebabnya kita benar-benar mesti belajar. Saya bersyukur ya kalau Tuhan memberkati gereja dengan banyak sekali acara dan kegiatan pembentukan pikiran. Tapi kadang-kadang saya sedih. Yang ikut belum tentu orang yang menjadi anggota di gereja reform. Yang mau belajar belum tentu orang dalam. Kadang-kadang bikin seminar yang hadir banyak orang luar. Dan orang dari dalam kurang suka belajar. Ini bukan sesuatu yang baik.
Nah mari kita jangan jadi orang seperti itu. Mari mulai tuntut diri. Kalau saya mau jadi saksi Tuhan di kota ini, di daerah ini, di Jakarta ini, saya mesti keep up dengan apa yang terjadi di sekitar, dan saya mesti mengerti dengan limpah apa yang Alkitab ajarkan kepada saya. Di situ kita menjadi orang yang compatible, yang selaras dengan yang Tuhan mau. Maka kalau orang tidak percaya Tuhan, hidupnya akan kelam, hidupnya akan gelap. Dan dia sadar saya mesti kembali ke Tuhan. Lalu bagaimana kembali ke Tuhan? Nah saudara, ini satu hal yang sangat penting. Tidak ada orang bisa mengenal Tuhan dan kembali kepada Tuhan kecuali dia membangun sistem worship, sistem ibadah yang tepat. Sistem ibadah menjadi kunci bagi sebuah kebudayaan. Nah ini sesuatu yang juga disadari oleh orang-orang di abad 21. Setelah orang abad 20 bilang, oh agama sudah lewat. Ini jadi fenomena yang akan hilang. Ini menjadi percikan yang padam. Tidak lagi diperlukan di dalam zaman modern ini. Tapi saudara, abad 21 berpikir sebaliknya, salah loh. Agama justru menjadi bagian penting sekali di dalam kehidupan manusia. Kalau agama begitu penting, hal apa yang menjadi inti dari agama? Inti dari kebudayaan adalah agama. Inti dari agama itu apa ya? Inti dari agama adalah worship, penyembahan. Nah itu sebabnya kalau kita mengatakan agama itu penting, mari kita cari lagi, telusuri lagi. Hal apa yang dijadikan worship? Hal apa yang dijadikan utama di dalam ibadah? Nah saudara, saya yakin kalau kita bandingkan ibadah dari setiap agama yang ada, maka kita menemukan kekristenan adalah satu-satunya agama, Judaisme dan kekristenan, ya, Judeo-Christian tradition. Tradisi Yahudi dan tradisi Kristen adalah satu-satunya agama yang mengaitkan kasih sebagai senter dari ibadah dan mengaitkan kasih menjadi senter dari komunitas. Jadi ibadah intinya adalah kasih. Masyarakat, kebudayaan intinya juga kasih. Nah itu sebabnya hanya dari Alkitab saudara akan menemukan hal paling utama dalam ibadah adalah saudara akan dibentuk untuk mengasihi. Ini harus kita sadari. Ibadah akan membentuk hati. Hati kita akan dibentuk sehingga kita mulai belajar apa itu mencintai Tuhan. Apa itu mengenal Tuhan. Apa itu mengagumi Tuhan. Dan dari pembentukan ibadah, akhirnya kita mempunyai hati yang cocok untuk dijadikan center dari sebuah kebudayaan. Yaitu kasih yang sejati. Nah saudara, inilah yang sudah diajarkan dari zaman dulu. Di dalam Mazmur yang kita baca tadi, Daud mengatakan, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan. Keadilan apa? Keadilan bahwa aku tidak hidup sama dengan kebudayaanku. Di sini Daud akan menekankan tentang perjuangan hidup di tengah-tengah masyarakat yang korup. Ini jadi sesuatu yang sangat kontekstual dengan kita. Saudara dan saya pun hidup di tengah masyarakat yang korup. Beberapa waktu yang lalu saya melayani di daerah Jayapura, kemudian Sentani, lalu ke Timika. Dan di 3 daerah itu saya menemukan keluhan yang sama dari dunia pendidikan. Aduh Pak, dunia pendidikan di sini rusak sekali. Orang tidak peduli belajar, yang penting mereka mesti diluluskan. Waktu mau ujian, guru pun memberikan kunci jawaban. Supaya sekolah-sekolah bisa membanggakan kami 100% lulus. Tapi ada orang bahkan sudah lulus SMP mau SMA belum bisa baca. Lo masa sudah lulus SMP masih belum bisa baca? Karena nggak pernah belajar. Kalau nggak pernah belajar kenapa bisa lulus? Karena kami yang luluskan. Kami yang terpaksa memberikan jawaban. Dan waktu ada guru menolak, dia bilang nggak ada kunci jawaban. Kalau kamu nggak bisa jawab nggak usah naik. Guru itu diberikan peringatan. Kamu nggak boleh seperti ini. Kita mau kompak, kita mau sama-sama bikin semuanya lulus. Dia sedih sekali. Lalu dia mengatakan saya mau berjuang bertahan. Pokoknya apa yang benar saya mau perjuangkan. Dan dia merasa seperti jadi kelompok minoritas. Hanya sedikit guru yang mempunyai pandangan seperti ini dan mau berjuang. Ini membuat kita sadar dunia tempat kita berada adalah dunia di mana kefasikan berakar dan bertumbuh. Dunia kita adalah sarang dari kefasikan. Seluruh kejahatan ada di tengah dunia. Saudara pergi ke institusi manapun, saudara akan melihat efek dosa ada di situ. Pergi ke pemerintahan, saudara akan sadar korupsi dan juga dosa ada di sana. Saudara pergi ke dunia pendidikan, saudara akan lihat hal yang sama. Saudara pergi ke institusi kesehatan, saudara akan lihat hal yang sama. Saudara lihat institusi keagamaan, juga saudara akan lihat hal yang sama. Sekarang bukan hal yang aneh kalau orang menggandakan keuangan, lalu kemudian memperolehnya dengan cara agama. Ini cara yang sangat-sangat pura-pura, munafik, pura-pura bertuhan demi mendapatkan keuntungan yang besar. Di dalam waktu ketika saya mulai melayani di Malang,
Saya mendapatkan banyak proposal ditujukan ke GRI. Proposal dari lembaga yang katanya lembaga misi. Tapi lembaga misi yang tidak jelas. Orang-orang meminta uang demi kebutuhan keagamaan. Nah ini jadi sesuatu yang dimanipulasi. Saya beriman kepada Tuhan tapi saya menggunakan ketuhanan untuk mendapatkan keuntungan bagi kantong saya. Maka kita jadi sadar, pergi kemanapun kita lihat efek dosa di situ. Kalau begitu kita jadi orang yang tersendiri. Mau hidup jujur, sepertinya nggak ada teman. Mau hidup saleh, seperti nggak ada kekuatan untuk bertahan. Saudara mau hidup dengan cara yang menyenangkan Tuhan. Mungkin saudara akan bentur dengan rekan kerja. Mungkin akan menjadi orang yang tersendiri di dalam dunia kerja saudara. Mungkin akan jadi orang yang kurang mendapatkan profit di dalam dunia bisnis saudara. Lalu saudara mulai berpikir, apa untungnya ya mempertahankan hidup saleh, takut akan Tuhan, dan tidak mau cabang hati, hanya mau menyenangkan Tuhan, hanya mau melihat dia berkenan kepada saya, dan gak ada yang lain. Ternyata ini berat. Nah maka saudara, Mazmur adalah tempat di mana orang bisa belajar mengkalimatkan beban hatinya dia. Saudara kalau senang Mazmur ya berarti hidup saudara lumayan penuh pergumulan. Kalau saudara baca Mazmur kurang suka, hidup saudara mungkin terlalu lancar. Kalau memang terlalu lancar bisa minta supaya diperberat hidupnya. Mungkin saudara bisa minta kepada hamba Tuhan di sini, Pak hidup saya terlalu enak, tolong bebani saya dengan pekerjaan yang lebih berat. Tolong kasih saya kepercayaan supaya saya stres. Nah begitu saudara dapat kepercayaan, dapat pelayanan, dapat hal-hal yang berat, saudara mulai rasa kok hidup berat ya. Saudara mulai merasa sulit, hati mulai gelisah. Nah waktu itu baca Mazmur jadi nyambung. Nah, makanya supaya menikmati Mazmur, mari tambahkan beban stres saudara. Kalau di sini masih kurang stres, Karawaci ada pekerjaan juga kok. Jadi saudara tangani pelayanan di 2 gereja biar tambah stres lagi. Nah waktu orang mengatakan saya sulit loh hidup kayak begini. Dan kita sendiri bergumul, kadang jatuh dalam dosa. Tapi kadang kita mau bertobat. Waktu mau bertobat kita mulai pikir konsekuensinya. Ini bagaimana ya? Haruskah saya ikuti sistem yang korup? Atau haruskah saya berkompromi? Atau saya mau pertahankan keketatan? Nah banyak orang menjadi bergumul dalam hal ini. Saya percaya kita semua adalah orang Kristen yang baik. Tapi saya juga percaya kita semua adalah orang Kristen yang bergumul dengan sistem yang buruk. Di tengah sistem yang buruk, masihkah kita jadi orang Kristen yang baik? Susah. Bisakah kita pertahankan kejujuran kita? Bisa, tapi sangat sulit. Dan Tuhan tahu kesulitan ini. Maka saudara, ketika kita mengambil posisi dan mengatakan, saya tidak akan kompromi dengan dunia ini. Maka saudara akan menjalani hidup yang sangat berat. Dan ini sesuatu yang Mazmur ketahui. Maka ketika kita menjalani dengan berat, kita datang ke Mazmur dan kita membaca, oh ternyata ada cara meratap ke Tuhan ya. Nah cara meratapnya harus tepat. Ada bagian Mazmur yang menyatakan ratapan dari orang yang mau bertobat dari dosa. Ada bagian Mazmur yang menyatakan ratapan dari orang yang ditekan dan ditindas. Ada bagian Mazmur yang sedang menyatakan kesulitan orang yang mempertahankan hidup yang bersih. Nah Mazmur 26 adalah salah satunya. Jadi saudara Mazmur ini bukan Mazmur dari orang yang tidak ada dosa. Kalau dibaca kayaknya gak berdosa ya. Daud mengatakan, Tuhan saya hidup dalam ketulusan, saya percaya kepadamu dan tidak ragu-ragu. Ujilah aku dan cobalah aku, selidikilah batinku. Mataku tertuju pada kasih setiamu, aku hidup dalam kebenaran dan lain-lain. Saudara makin baca ini makin merasa kita jauh dari Daud. Betul gak? Karena saudara baca Daud keren banget ya. Dia bilang ujilah aku dan cobalah aku, selidikilah aku hidup dalam kebenaran. Kalau kita doa begini Tuhan mungkin akan bilang yakin. Tuhan selidikilah hatiku. Are you sure? Enggak deh, enggak jadi. Tuhan jangan dulu selidiki, belum siap. Nanti Tuhan lakukan sidak dan kita terbongkar kacau dan kotor. Tapi yang ditekankan di sini bukan kesempurnaannya Daud loh. Yang ditekankan di sini adalah Daud berusaha hidup sempurna dan dia mengalami kesulitan. Dia tidak mau bergaul dengan penipu dan dia mengalami kesulitan. Nah disitulah kita bisa paralelkan diri kita dengan Daud. Nah Calvin ya ketika bikin komentari tentang Mazmur, dia selalu bandingkan dirinya dengan Daud. Dan dia punya hikmat membandingkan dirinya dengan Daud di dalam aspek yang tepat. Jangan bandingkan diri dengan Daud di dalam hal yang salah ya. Oh saya sama dengan Daud, Daud raja, saya juga. Saya perintah orang, Daud perintah orang, harusnya sama. Enggak. Nah jadi di sini kita paralelkan diri dengan Daud dalam hal apa? Dalam hal kesulitan untuk hidup jujur. Saya mau hidup jujur di tengah dunia yang bengkok, susah. Saya mau pertahankan kebenaran di tengah dunia yang tidak benar, susah.
Saya mau hidup dengan ikut aturan. Di tengah dunia yang tidak ikut aturan susah. Mungkin saya akan menyerah. Tapi kalau saya tidak menyerah, saya perlu kekuatan. Dari mana kekuatan itu diperoleh? Dari ratapan kepada Tuhan. Maka Daud menjadi wakil kita untuk meratap, Tuhan, saya pertahankan hidup saya bersih. Dari mana saya akan mendapatkan kelegaan? Dari Tuhan. Dari mana aku akan mendapatkan kekuatan? Juga dari Tuhan. Nah, maka Mazmur ini mengajarkan kepada kita ada beberapa prinsip. Prinsip untuk hidup benar di tengah dunia yang tidak benar. Saudara, di dalam ucapan bahagia, Yesus mengatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Nah, di sini kebenarannya bukan kebenaran truth, tapi kebenaran righteousness. Dikaiosune atau dikaiosine bacanya. Ini merupakan kebenaran di dalam hal justice, keadilan sosial. Jadi orang yang haus akan kebenaran, orang yang lapar akan kebenaran, dia akan dipuaskan. Siapa sih yang lapar dan haus akan kebenaran? Yaitu dia yang mau hidup benar, tapi lingkungannya enggak benar. Dia yang mau ikut aturan, tapi lingkungannya memaksa dia untuk tidak ikut aturan. Dan kita mengerti betapa sulitnya keadaan ini. Saya pernah tanya ke satu orang, bagaimana kamu berurusan dengan oknum-oknum pemerintah? Dia bilang, aduh Pak, susahnya bukan main. Kalau kita tidak sogok, kita tidak mungkin diberikan kesempatan apapun. Kita sudah ikuti segala aturan, kita mau minta izin, orang yang kasih izin gak mau ditemui. Kita sudah tunggu berjam-jam, tiba-tiba orang itu bilang maaf ada rapat gak bisa ditemui. Ditemui pun gak bisa, gimana bisa ditemui? Baru saya ketemu caranya, ternyata supaya bisa ditemui mesti kasih amplop dulu. Mesti kasih sogokan, sudah kasih uang baru dia mau ditemui. Kalau nggak kasih uang dia nggak mau ditemui. Dan kalau dia nggak ditemui saya nggak mungkin urus izin. Jadi bagaimana? Saya tidak temui orang itu, saya kejar orang itu, dia menghindar terus. Sudah tunggu berjam-jam, mendadak dibatalkan. Nanti ketemu minggu depan, tunggu minggu depan lagi, mendadak dia hilang. Ini heran ya, banyak oknum pejabat itu kayak tukang sulap, pintar menghilang. Sudah ditunggu di depan pintu kantor, mendadak nggak ada di kantor, padahal nggak keluar pintu. Nah, saya nggak tahu apa ada pintu rahasia atau dia seperti Houdini bisa tembus tembok. Saya kurang ngerti. Maka dia mengatakan karena itu saya terpaksa ikuti jalur yang salah. Tapi apakah saya tidak ikut aturan? Saya mau ikut. Tapi sistem yang kacau seolah membuat saya tidak boleh ikut aturan. Yang ikut aturan nggak bisa lanjut. Wah kalau begini bagaimana ya? Nah inilah yang mau ditekankan di dalam Mazmur ini. Bagaimana menghidupi kehidupan di tengah dunia yang rusak. Nah hal pertama yang Daud bagikan di dalam Mazmur 26 ini adalah kembali kepada inti dari hidup. Itu dulu yang paling penting. Saudara, inti paling penting dalam hidup kita itu bukan bisnis kita sukses. Yang paling penting dalam hidup itu bukan kita mendapatkan keuntungan yang mempertebal dompet kita. Bukan. Tapi inti paling utama dalam hidup adalah worship kita kepada Tuhan. Nah kalau inti sudah ditemukan, yang lain jadi penunjang. Kalau yang utama sudah didapatkan, yang lain menjadi secondary causes, jadi secondary things. Yang cuma sekunder jangan diperlakukan sebagai primer. Yang bukan utama jangan diperlakukan sebagai utama. Jadi ternyata di dalam hidup mesti ada prioritas dulu. Apa sih yang paling penting? Apa yang paling utama? Itu yang dijadikan itu yang dijadikan sasaran, bukan alat. Nah maka yang paling utama dalam hidup mesti ditentukan dulu. Karena kalau tidak kita akan tersesat terus. Kita akan gampang tertekan. Padahal yang menekan kita bukan hal yang utama. Saya kalau lihat anak kecil kadang-kadang bingung. Kenapa mereka bisa stres hanya karena mainannya copot ban. Saya punya anak punya mobil-mobilan bannya copot. Dia bisa sedih bukan main. Nangisnya seperti nangis orang yang kehilangan papa gitu. Saya nggak tahu kalau dia kehilangan papa mungkin nangisnya nggak kayak gitu juga. Nangis sekali sedih, oh mobil saya. Lalu saya bilang itu cuma mobil, ayolah prioritasmu bukan mainan ini. Tapi dia nggak ngerti. Nah tapi saudara dan saya kan bukan anak kecil lagi ya. Kita sudah mengerti apa yang jadi prioritas, apa yang bukan. Apa yang utama, apa yang sekunder. Nah kalau yang utama kita tidak dapat, kita boleh hancur hatinya. Tapi kalau yang sekunder kita tidak dapat, ya sudah. Nah jadi apa sih yang utama? Daud mengatakan yang utama adalah rumahnya Tuhan. Maksudnya rumah Tuhan itu apa? Kehadiran Tuhan. Saya mau ada di tempat di mana Tuhan hadir. Itu yang paling utama. Saudara menjadi manusia berarti kita mesti satu dengan pemberi hidup. Dan kesatuan dengan pemberi hidup itu lebih utama dari yang lain. Kalau saudara tidak bersatu dengan Tuhan pemberi hidup, percuma mencari yang lain.
yang lain tidak akan memuaskan saudara. Beli rumah baru tidak bikin puas. Beli mobil baru tidak bikin puas. Beli alat komunikasi baru tidak bikin puas. Beli arloji baru tidak bikin puas. Kenapa tidak? Karena manusia didesain untuk bersatu dengan Tuhan. Bukan bersatu dengan barang-barang yang bersifat fana. Nah maka Daud mengatakan, aku cinta rumah kediamanmu, tempat kemuliaanmu bersemayam. Ini ada di dalam ayat 8. Inilah inti dari hidup manusia. Saya mau dekat dengan Tuhan, itu dulu. Maka baru saya akan rearrange my whole life. Seluruh hidup saya akan atur ulang. Atur ulang di dalam prioritas yang benar. Get your priorities straight. Nah ini satu nasihat yang penting untuk kita semua. Mari atur hidup dengan prioritas yang jelas. Siapa harus dapat prioritas, siapa tidak. Siapa dapat utama, siapa bukan. Hal apa yang harus diutamakan, yang mana bukan. Nah saya kadang-kadang melihat orang tua dalam mendidik anak kurang bijak di dalam menekankan prioritas bagi anak. Kalau anak itu akan ujian, mendadak seluruh dunia mesti mendukung dia ujian. Gimana anaknya kok nggak ikut acara gereja? Kan minggu depan ujian. Oh gitu ya, minggu depan ujian. Iya, karena prioritas utama bagi anak saya, center dari kehidupan anak saya adalah ujian. Wah saudara, pantesan anak-anak benci ujian. Karena yang bukan prioritas dijadikan utama gara-gara orang tua. Pokoknya kalau anak mau ujian, ditelepon pun gak boleh. Anjing pun gak boleh menggonggong. Jadi kalau si Blacky menggonggong, jangan menggonggong, anakku mau ujian. Jadi anak itu diajar, oh hal yang paling utama adalah ujian. Tapi mulut kita mengatakan, anakku utamakanlah Tuhan. Tapi anak akan bilang, loh papa mama gimana sih? Mulutnya bilang utamakan Tuhan. Tapi di dalam perlakuan kepada saya mengutamakan ujian. Ini gimana? Jadi yang mana yang prioritas? Nah kadang-kadang anak-anak itu bingung ya sama orang tua. Harap saudara bukan orang tua model begini ya. Tapi kalau iya bertobatlah sebelum kerajaan Allah menghakimi kita. Saya juga orang tua, saya juga harus dihakimi. Nah kadang-kadang kita sebagai orang tua terlalu gagal mengerti bahwa orang lebih banyak belajar dari hal yang tidak disengaja disampaikan. Bukan yang sengaja disampaikan. Saya lihat anak saya tiba-tiba lempar-lempar mainan, saya kaget. Saya nggak boleh lempar-lempar mainan. Kamu belajar dari mana? Baru saya sadar, saya suka buang kertas dengan cara lempar ke tempat sampah. Jadi kalau ada kertas, saya malas jalan ke tempat sampah. Dan saya merasa diri pemain basket. Lalu begitu lempar, gagal. Akhirnya menyebalkan, saya terpaksa harus ambil, lalu masukkan lagi. Anak saya lihat itu. Jadi waktu dia lihat saya lempar sampah, dia ikut-ikutan lempar. Lalu saya bilang, saya nggak pernah ajarin kamu lempar. Anak itu bilang, masa nggak pernah ajarin, tiap hari ajarin. Nah ini yang kita nggak sadar, waktu saudara melatih anak untuk memprioritaskan ujian lebih dari apapun, pendidikan lebih dari apapun, sekolah lebih dari apapun, dia merasa sekolah itu utama dan dia nggak merasa sekolah utama, jadi ada benturan di sini. Nah maka mari belajar untuk mendidik diri dan mendidik anak untuk menghormati Tuhan lebih dari apapun, mengasihi dia dan juga memprioritaskan dia. Dan ini pendidikan yang utamanya ada dalam tindakan lebih daripada perkataan. Makin banyak berkata nggak ada tindakan, makin orang membenci Tuhan. Maka mari kita atur prioritas hidup kita. Saudara mulai membiasakan misalnya, hari Sabtu jangan pulang terlalu malam. Kenapa? Besok Minggu ibadah. Jadi anak-anak punya kesan, oh ibadah adalah hal yang penting. Tapi kalau saudara dengan mulut mengatakan ibadah penting, tapi datang ke gereja pun terlambat, gimana orang mau belajar ibadah itu penting? Pak, ayo ke gereja sudah jam 7:30. Jam 7:30 itu baru saat teduh, belum khotbah. Pokoknya nggak apa-apa lah, yang penting jangan datang sebelum khotbah. Nah tadi cukup banyak yang terlambat ya, mesti bertobat. Saudara nggak boleh tidak mementingkan ibadah. Dan aspek yang paling simple untuk mementingkan ibadah adalah hadir tepat waktu. Jika saudara berani terus terlambat dalam ibadah, jangan harap Tuhan memberkati hidupmu. Karena kita nggak peduli Tuhan, kok Tuhan harus peduli kita? Itu prinsip penting untuk kita pahami. Nah maka saudara sekalian, Daud mengatakan center dari kebudayaan itu worship. Center dari hidup kita itu worship. Kalau centernya worship, maka hal yang lain mengalir keluar dari ibadah. Bagaimana sikapmu beribadah, itu akan menjadi sikap utama engkau menjalankan hidup yang takut akan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Takutlah akan Tuhan, maka hidupmu akan jadi berkat. Bukan cuma dapat berkat, tapi jadi berkat keluar. Nah maka Daud menekankan aku mesti mencintai Tuhan lebih dari apapun. Aku mesti mengagumi rumah Tuhan, mesti mengagumi dekat dengan Tuhan, mesti mengagumi worship, mesti mengagumi datang kepada Dia. Dan dari pembentukan lewat ibadah kepada Tuhan, di situ ada pembentukan bagi kebudayaan. Nah maka dia tahu prioritasnya. Hal utama, ibadah kepada Tuhan. Lalu hal kedua, tadi yang pertama. Hal kedua apa? Hal kedua, ibadah tidak pernah bersifat hanya
transcend ke atas. Ibadah selalu mempunyai aspek yang imanen ke samping. Bukan hanya yang surgawi, tapi yang dunia juga. Seluruh ibadah orang Kristen selalu berdampak ke dalam kehidupan sosial dia. Maka waktu kita mendapat pembentukan dari anugerah Tuhan di dalam ibadah, kita akan menjalankan hidup yang penuh berkat karena hidup kita akan ditransform oleh ibadah. Dan hanya orang yang sudah ditransform oleh ibadah, hanya merekalah yang bisa mengubah kebudayaan menjadi kebudayaan yang lebih baik, yang lebih ada etika, yang lebih ada kekudusan, yang lebih ada takut akan Tuhan. Nah, itu sebabnya yang diinginkan Daud satu, aku ingin dekat dengan Tuhan, dan dekat dengan Tuhan membuat dia mempunyai kemampuan untuk menghidupi kehidupan dengan cara yang beda. Nah, saudara bisa lihat Daud mempunyai kerinduan untuk menyenangkan Tuhan lebih daripada tahta kerajaannya. Ketika dia menjadi raja setelah Saul mati, dia cuma didukung oleh Yehuda. Setelah Yehuda mendukung dia jadi raja, dia tidak bawa suku Yehuda berperang dengan Israel. Dia bilang biarin Israel dipimpin oleh anaknya Saul, sedangkan saya memimpin Yehuda. Nah, ini sesuatu yang aneh ya. Dia punya kesempatan untuk jadi raja atas seluruh Israel, tapi dia tidak punya ambisi untuk itu. Tuhan angkat dia jadi raja Israel, tapi dia bilang saya tunggu waktu Tuhan. Nanti ketika Tuhan sudah berikan kerajaan itu kepadaku, baru aku jadi raja. Bukan aku yang pergi dan mengambilnya. Saya pasif di dalam kemuliaan saya. Dan saya hanya mau hidup untuk menyenangkan Tuhan. Nah, ini saya pikir jadi hal yang indah sekali. Tuhan yang atur hidup kita kok. Dan kalau Tuhan yang atur hidup kita, biarlah kita mulai mengatur hidup kita supaya kompatibel dengan pengaturan Tuhan. Kalau kita mengatakan Tuhan aturlah hidupku, tapi kita sibuk hari demi hari dijalankan dengan cara yang kontra dengan cara Tuhan. Bentur dengan pengaturan Tuhan. Bagaimana kita bisa menyerahkan hidup untuk dikendalikan oleh Tuhan? Nah, itu sebabnya di dalam pengertian Daud, setelah saya beribadah kepada Tuhan, baru saya diberikan kemampuan untuk hidup mengubah yang lain. Tapi apakah hidup dengan mempertahankan kekudusan itu akan membuat orang akhirnya mengikuti saya? Benar-benar takut akan Tuhan dan mengubah sistem? Ternyata tidak. Kalau begitu bagaimana? Semakin saya ngotot hidup dengan benar, semakin saya bentur dengan lingkungan, semakin saya ngotot hidup dengan cara yang menyenangkan Tuhan, semakin saya tersingkir dari yang ada di dalam lingkungan saya. Nah, disinilah Daud datang ke Tuhan. Tuhan, tolong saya, hakimi saya. Dan jika engkau menemukan saya beda dengan lingkungan saya, maka tunjukkanlah itu. Angkat saya dalam kebenaran-Mu dan hakimi orang-orang fasik. Nah, ini yang Daud mau dari Tuhan. Mari kita jadikan ini doa kita juga. Kita mengatakan Tuhan, saya menghidupi kebenaran-Mu. Tolong nyatakan itu di dalam masyarakat saya. Biar orang tahu bahwa hidup suci di hadapan Tuhan adalah hidup yang diperkenan oleh Tuhan. Tolong tunjukkan. Nah, inilah yang namanya kebangunan. Kemarin ada seminar tentang kebangunan rohani. Dan harap kita semua dipengaruhi oleh seminar itu untuk menginginkan kebangunan rohani. Tapi kebangunan rohani tidak mungkin muncul kecuali Tuhan memunculkan yang benar dan Tuhan menghakimi yang jahat. Sehingga yang jahat mengatakan saya akan dihakimi, kalau gitu saya tidak mau jahat lagi. Orang fasik dihakimi, kalau gitu saya mesti berhenti jadi orang fasik. Saudara John Sung di dalam perjalanan keliling melakukan kebangunan, dia menyadari satu hal. Banyak orang di dalam dosa-dosa yang kembali ke Tuhan melalui khotbah dari Injil. Tapi juga banyak orang-orang setelah dengar Injil makin mau melawan, makin mau berkeras hati. Maka kebangunan itu punya dua efek di dalam pikiran John Sung. Efek yang pertama, ada orang yang tinggalkan dosa dan datang ke Tuhan. Efek yang kedua, ada orang yang akan makin keras berdosa. Berarti kebangunan rohani punya dua sisi. Di satu sisi akan ada pertobatan. Di sisi lain, yang jahat akan menjadi kubu yang makin jahat dan siap untuk menghancurkan. Maka kebangunan rohani tidak akan menghentikan peperangan antara saleh dan fasik. Peperangan antara pengikut Tuhan dan pengikut setan terus akan keras. Dan kebangunan rohani akan membuat serangan setan makin gencar. Tadi sebelum kebaktian saya berbicara dengan beberapa orang. Dan kami berbicara tentang serangan iblis di tengah-tengah kebangunan yang Tuhan mau berikan. Jika gereja ini mau Tuhan pertumbuhkan, maka saudara harus ketahui yang baik, yang berdosa dan mau bertobat akan ada. Tapi yang berdosa dan makin keras juga akan ada. Yang bertobat dari keadaan jahat akhirnya menjadi milik Tuhan, ada banyak. Tapi akan ada sebagian orang
yang makin ngotot di dalam dosanya, makin menunjukkan kejahatannya. Dan ini efek yang mengerikan dari kebangunan. Di satu sisi kita mengharapkan kebangunan, di sisi lain kita mengetahui ada efek samping, yaitu kebangunan selalu memunculkan orang yang makin keras melawan Tuhan. Saudara, Paulus pergi kemana-mana di dalam kitab Kisah Rasul mempertobatkan banyak bangsa. Dan karena tindakan dia, ekstremis Yahudi makin keras. Makin galak, makin sadis, makin ingin bunuh Paulus. Nah, saudara bisa lihat kejahatan mereka makin lama makin besar di dalam kitab Kisah Rasul. Tapi orang-orang yang bertobat juga makin lama makin banyak. Nah, itu sebabnya Daud mengatakan, Tuhan hakimilah sekarang, tunjukkanlah saya milikmu, belalah saya, jangan jadikan saya sama dengan orang-orang fasik. Maka saudara, mari belajar percaya kepada Tuhan. Jika pembentukan di dalam ibadah membuat saudara makin mengasihi Tuhan, makin mau hidup suci, makin mau menjalankan kehendak Tuhan, maka saudara akan mengalami perlawanan dari dunia dengan cara yang makin berat. Mari bertahan. Saya tahu kita semua sulit hidup di tengah-tengah dunia yang seperti ini. Tapi mari belajar percaya Tuhan. Akankah Tuhan meninggalkan anak-anaknya? Tidak. Akankah Tuhan meninggalkan orang benar? Tidak mungkin. Akankah Tuhan meninggalkan orang yang berseru kepada Dia? Tidak mungkin. Maka mari jalankan kehendak Tuhan dan berserulah kepada Dia. Karena ketika saudara putuskan menjalankan kehendak Tuhan, kehidupan saudara berada di dalam bahaya yang banyak sekali. Bahaya yang beragam, bahaya mungkin akan kehilangan pekerjaan, bahaya mungkin akan kekurangan pendapatan, bahaya mungkin akan mengalami kerugian di dalam usaha, bahaya mungkin akan mengalami permusuhan dari banyak orang. Ini sesuatu yang tidak gampang. Maka saya tahu ini adalah hal yang sulit, saya tahu tidak kompromi itu sepertinya mustahil untuk dilakukan. Tapi mari kita belajar mempertebal iman kita. Alkitab menyatakan, maka kita mau percaya. Alkitab menyatakan, Tuhan tahu bagaimana memperlakukan orang benar. Tuhan tahu bagaimana memelihara anak-anaknya yang sudah disingkirkan oleh dunia. Nah, ini hal yang kedua, biarlah kita tahu ibadah kita membentuk kita. Dan biarlah kita tahu dari ibadah kepada Tuhan, kita mempunyai kekuatan untuk mengubah masyarakat. Maka saya sangat yakin, Indonesia hanya akan ada harapan kalau GRII dan gereja-gereja sejenis bisa berkembang. Gereja sejenis itu maksudnya apa, Pak? Maksudnya gereja-gereja yang reform teologinya, bukan hanya teologi reform, tapi yang memelihara ibadah menjadi sesuatu yang sakral, sesuatu yang dengan serius dipanjatkan ke Tuhan. Ibadah yang tidak dicampur dengan musik-musik duniawi. Ibadah yang tidak dicampur dengan gaya-gaya dari musik populer. Saya percaya ini hal yang sangat penting. Di dalam reformasi Martin Luther menegakkan Injil, dan reformator generasi kedua seperti John Calvin menegakkan ibadah yang sejati. Nah, harap kita mengerti hal ini. Tanpa ibadah yang beres, negara ini nggak mungkin beres. Negara ini tidak bisa dibereskan oleh karismatik. Negara ini tidak bisa dibereskan oleh orang yang ibadahnya begitu ngawur. Gereja ini harus pertahankan ibadah yang benar. Karena meskipun saudara punya doktrin yang benar, tapi kalau ibadah sudah begitu longgar, ada perasaan minder dengan dunia, terus mau terkonfirmasi sama dengan dunia, maka negara ini tidak punya harapan. Saya mau berada di tempat di mana Tuhan hadir, dan tempat di mana Tuhan hadir harus memiliki kehormatan dengan beribadah kepada Dia dengan sepenuh hati. Nah, dari ibadah mempunyai kekuatan untuk berjuang di tengah dunia. Ini hal yang kedua. Lalu hal yang ketiga, di tengah perjuangan ke dalam dunia, kita seringkali mempunyai standar yang bias. Maka Daud mengatakan, ujilah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Ini ada di ayat 2. Saudara, ini Daud bukan mau pamer. Tuhan, saya orangnya hebat loh, coba selidiki, coba uji. Dia bukan mau pamer. Dia mau mengatakan, saya mungkin salah ngerti. Saya kira saya sudah baik, ternyata saya belum baik. Saya kira saya sudah sempurna, ternyata belum. Maka Tuhan ujilah saya. Kenapa Daud minta Tuhan uji dia? Karena dia tidak mungkin tanya ini ke bawahannya. Tanya ke bawahannya, pegawai, bagaimana menurutmu saya? Oh bagus. Saudara kalau tanya bawahan, bawahan gak berani kritik saudara loh. Coba sini yang punya bawahan, saudara tanya ke mereka, coba kasih masukan untuk saya. Bawahan saudara akan sungkan bicara. Kalau pendeta tanya sama jemaat, tadi khotbahnya gimana? Jemaat cuma punya 2 jawaban, bagus atau bagus banget. Tadi khotbahnya gimana? Bagus Pak, bagus. Bagus di mananya? Semuanya. Tapi begitu pendetanya pergi, dia mulai ngomel sama jemaat yang lain. Tadi khotbah kepanjangan, tadi ngomongnya kecepatan, tadi khotbahnya kelamaan. Nah, mulai keluar.
tapi di depan pendeta semua orang akan hormat karena ada perasaan sungkan. Nah Daud bilang ke Tuhan, Tuhan selidikilah hatiku. Kira-kira Tuhan bisa sungkan gak ya? Oh Daud, kamu udah hebat kok. "Oh, Tuhan ada yang salah nggak?" "Oh enggak ada, bagus." Lalu Tuhan mulai gosipin Daud sama malaikat. Enggak akan. Tuhan akan langsung koreksi Daud. Daud bilang, Tuhan cek hati saya. Tuhan bilang, hatimu masih banyak kelemahan. Kamu masih banyak kekurangan. Kamu masih banyak yang harus diperbaiki. Nah ini yang kita minta. Jangan minta cuma dikonfirmasi. Kita mesti minta untuk dikoreksi. Saudara yang sudah nyaman dengan kondisi diri, saudara sulit maju. Nggak ada orang yang tidak perlu dikoreksi. Nah maka siapa yang merasa diri sudah baik, dia akan salah memperkirakan dirinya. Karena dia merasa dirinya baik berdasarkan standar dia. Saudara, banyak orang yang merasa dirinya sudah baik kok. Saya punya teman ya yang rasa dia tampan. Sayangnya seluruh dunia nggak setuju. Jadi kalau dia lihat cermin, dia seperti melihat dirinya tampan. Satu kali saya lihat dia sedang nyisir, kok lama ya? Laki-laki kok sisir lama? Saya tanya ke dia, kok lama? Dia bilang, enggak, saya cuma baru sadar. Dia yang ngomong ya, bukan saya. Saya baru sadar kalau saya sisir begini, makin tampan. Saya dengar itu mau muntah loh, tapi saya menahan diri. Lalu saya mengatakan ke dia, boleh nggak jujur? Sebenarnya ya, kamu itu tampan. Hanya sayangnya, semua laki-laki yang lain lebih tampan dari kamu. Saya bilang, kamu suka bercanda aja, dia bilang. Dia sudah terlalu pede dengan wajahnya. Nah banyak orang kalau lihat dirinya itu overconfident, salah confidence. Confidentnya salah. Dia merasa dirinya sudah baik. Nah saya paling gak suka dengar khotbah saya di rekaman. Kenapa? Karena saya rasa khotbah saya banyak sekali kekurangan. Saya berusaha khotbah sebaik mungkin, tapi begitu dengar lagi saya pikir, aduh kok khotbah kayak begini sih. Maka saya gak pernah dengar lagi khotbah saya gak pernah baca buku saya. Karena saya tahu begitu saya baca buku saya akan koreksi banyak hal. Lalu mulai tanya, ini siapa sih yang tulis? Sendiri gitu. Nah ini sesuatu yang saya pikir sangat penting bagi saya. Saya nggak boleh merasa diri saya punya keunggulan. Saya harus rasa diri saya punya banyak kelemahan. Nah ini fakta, bukan saya berusaha rendah hati, ini fakta. Nah maka Daud bilang ke Tuhan, Tuhan selidikilah saya. Saudara jangan membenarkan diri. Konfirmasi tentang dirimu harus datang dari orang yang mungkin akan kritik engkau dengan keras. Jangan tanya orang yang memang sudah pasti akan memuji. Saya nggak tahu ya siapa yang harusnya kita tanya. Tapi yang paling penting adalah minta Tuhan yang konfirmasi lewat orang-orang yang akan kritik kita. Orang bijak akan senang mendapatkan kritik. Waktu ada konferensi Biblical Studies, New Testament Studies. Ada satu orang namanya Richard Hayes. Dia menyiapkan untuk kritik pembicara utama. Dan dia berdiri dan mengatakan, saudara-saudara rekan saya adalah pembicara utama. Pembicara utama itu sahabat baiknya. Dan dia bilang, hari ini kita akan kritik dia. Kenapa kritik? Karena bagi orang-orang pinter, kritik adalah harta berharga. Bagi orang-orang bodoh, pujian adalah harta berharga. Waduh, ini kalimat menusuk ya. Saudara lebih senang dipuji atau dikritik? Dipuji berarti bodoh. Dikritik berarti pinter. Tapi dikritik gak menyenangkan. Begitu dikritik relasi mungkin rusak. Nanti kalau saya turun ya, lalu saya tanya siapa misalnya Joshua. Jos tadi khotbahnya gimana? Lalu dia kritik, Pak khotbah Bapak itu ya Pak, ada 13 kesalahan. Habis itu saya langsung putus hubungan dengan dia. Saya nggak anggap dia vikaris lagi. Ini berarti saya orang bodoh. Kenapa orang bodoh? Karena nggak bisa dikritik. Nah maka minta ke Tuhan yang kritik. Tuhan cara kritiknya gimana? Nanti Tuhan akan bangkitkan orang untuk tegur kita. Nanti Tuhan akan bangkitkan orang untuk hantam kita. Sehingga kita punya kesombongan akan runtuh. Nah ini yang siap dilakukan Daud. Tuhan saya merasa diriku lebih baik dari dunia loh. Diriku lebih baik dari sistem yang ada. Diriku lebih jujur dari perusahaanku. Diriku lebih baik dari kantor pemerintahan. Tapi itu kan menurut saya. Sekarang tolong Tuhan yang konfirmasi. Benar nggak saya lebih baik? Benarkah saya lebih suci? Benarkah saya lebih baik dari orang sekeliling saya? Jika iya, tolong konfirmasi sebab saya mati-matian menjaganya. Nah Daud mati-matian menjaga tapi dia merasa dia masih kurang kecuali didapat konfirmasi dari Tuhan. Mari mati-matian hidup suci, tetapi setelah itu minta Tuhan yang konfirmasi. Sudahkah saya hidup suci? Saudara ada satu orang pengurus di sebuah gereja, bukan GRI ya, gereja yang lain tempat saya dulu pernah berbakti sebelum ke GRI. Dia mempunyai anak yang ketika masuk usia kuliah, berontak habis dengan gereja. Wah kita semua kaget kenapa anaknya berontak. Ternyata anaknya mengatakan, papa saya kalau marahin saya selalu marah dengan pakai Tuhan. Maka saya makin rasa Tuhan itu galak, Tuhan itu jauh dari saya. Wah jadi orang tua itu repot ya. Terlalu manjakan anak, Tuhan yang dirugikan. Terlalu keras sama anak, Tuhan yang dirugikan.
Kadang-kadang saya bertanya sama Tuhan, Tuhan kok engkau jadikan saya orang tua sih? Saya banyak kelemahan, nanti anak saya jauh dari Tuhan bagaimana? Tapi Tuhan bilang, berjuanglah, perbaiki dirimu dan jalankan tugasmu. Nah anak ini ketika kuliah marah, tidak mau lagi ke gereja, menolak Tuhan. Lalu dia ditanya, kenapa kamu tolak Tuhan? Dia mengatakan, karena apa-apa papa selalu pakai Tuhan, dari kecil. Nah dia cerita dari kecil, kalau dia terlambat bangun, selalu dibilang, kamu kenapa terlambat bangun? Nanti Tuhan hukum kamu loh. Jadi Tuhan terus. Tuhan padahal nggak mau hukum loh, tapi Tuhan yang kena. Kamu kenapa makannya nggak habis? Nanti Tuhan marah. Jadi anak itu makan nggak habis, dia sudah kenyang. Perutnya masih kecil tapi papanya kasih nasi kebanyakan. Begitu makan, aduh udah kenyang. Lalu papa mamanya mulai bilang, kalau nggak habiskan makanan, Tuhan akan marah. Tuhan akan hukum kamu. Kalau ke sekolah minggu main-main, Tuhan akan hukum. Kalau ke gereja main-main, Tuhan akan hukum. Lama-lama dia bilang, Tuhan kok apa-apa hukum ya? Salah tali sepatu pun dihukum. Nah ini kadang-kadang kita nggak sadar. Saya pernah lihat ada satu orang yang pakai pendetanya untuk takut-takutin anaknya. Kamu nakal ya, nanti Pak Jimmy datang marahin kamu loh. Wah, sekarang saya yang difitnah. Nah tapi orang ini terus bilang, nanti Tuhan akan hukum kamu, nanti Tuhan akan hukum. Dia jadi benci sama Tuhan. Nah kita nggak sadar, kita pikir kita sedang membela Tuhan. Orang tua itu kaget dan mereka mengatakan, waduh kita sudah salah. Padahal kita cuma mau anak itu takut akan Tuhan. Nah jadi saudara, mari benar-benar minta Tuhan arahkan kita. Yang sudah baik kita lakukan, mungkin baik dalam pandangan kita. Mungkin efek sampingnya lebih besar daripada efek original yang kita mau. Maka mari minta Tuhan, Tuhan koreksi saya terus. Ini hal ketiga yang harus ada. Jadi ingat hal pertama, tata ulang hidup, ibadah harus menjadi utama. Cinta kepada Tuhan yang utama. Hal kedua, cinta kepada Tuhan ini yang mengalir di dalam usaha untuk hidup suci di tengah masyarakat. Yang ketiga, setelah saya jalankan hidup suci, terus minta Tuhan koreksi. Koreksilah saya Tuhan, perbaikilah saya. Saya masih kurang di mana, saya masih bebal di mana. Tolong Engkau yang nyatakan. Setelah itu baru hal yang keempat, berikanlah penghakimanmu. Tunjukkan bahwa orang benar akan dibela oleh Tuhan. Saudara, ini doa yang bagus ya. Ini bukan doa yang jahat. Kita tidak minta Tuhan hukum musuh kita, bukan. Kita minta Tuhan yang deklarasikan bahwa hidup suci lebih baik daripada hidup berdosa. Hidup taat Tuhan lebih baik daripada hidup melawan. Hidup bermurah hati lebih baik daripada hidup serakah demi kekayaan sendiri. Biar Tuhan yang tunjukkan. Seringkali pendeta Stephen mengatakan Tuhan sudah menunjukkan lewat gerakan ini, Tuhan sudah menunjukkan lewat ini. Dan itu sangat penting loh. Kita minta Tuhan menunjukkan, Tuhan buktikanlah bahwa Engkau benar. Buktikanlah bahwa kehendakmu itu yang paling baik bagi manusia. Buktikanlah, karena kita nggak bisa. Nah saudara, ini penting untuk kita dapatkan sebagai konfirmasi dari Tuhan. Jika seumur hidup kita terus melihat kebenaran ditekan, orang benar disingkirkan, lalu kita tidak lihat Tuhan mengkonfirmasi kebenaran dan kekudusan, kita akan lemah. Maka kita boleh minta ke Tuhan, boleh meratap kepada Dia. Tuhan, mohon, jika memang hidup kudus di dalam jalanmu diperintahkan oleh Engkau, mohon tunjukkan kepada dunia bahwa hidup kudus menghasilkan buah yang akan memberikan damai kepada manusia. Inilah yang diharapkan oleh Daud. Maka Tuhan adalah Allah yang kita harapkan menyatakan dirinya. Dan hal terakhir yang kelima, Daud mengatakan, ucapan syukur akan kuberikan kepadamu. Jika Tuhan sudah konfirmasi, orang kudus hidupnya baik akan aku pelihara. Maka biar nama Tuhan yang dipelihara, biar nama Tuhan yang dikuduskan dan dimuliakan. Bukan kita. Kita tidak mengatakan, hebatkan saya hidup begini, saya konsisten, akhirnya terbukti saya benar. Bukan, tapi kita mengatakan, saya hidup suci, saya hidup konsisten, dan terbukti Tuhan berkenan. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Nah ini yang kita bisa pelajari dari bacaan kita. Kiranya Tuhan memimpin kita di dalam segala pergumulan yang kita jalani di tengah dunia. Saya ingin kita ingat baik-baik hal ini. Tuhan tahu kesulitan saudara untuk hidup suci. Tapi Dia meminta saudara berjuang karena Dia akan mengkonfirmasi saudara. Bagaimana supaya kita bisa tahan uji dan bisa lulus di dalam ujian ini? Mari minta ke Tuhan. Minta Tuhan sertai, minta Tuhan konfirmasi bahwa hidup di dalam cara Dia adalah yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon anugerah-Mu sehingga kami mendapatkan berkat oleh karena pimpinan Tuhan saja. Kami sudah membaca di dalam bagian hari ini bahwa orang benar akan dikonfirmasi oleh Tuhan. Maka kami memohon, izinkan kami melihat konfirmasi itu di dalam hidup kami. Kami pernah salah, kami pernah jatuh dalam dosa, tapi kami mau kembali kepadamu. Dan kami mohon ketika kami bertekad untuk hidup suci, kuatkan kami.
Karena mungkin konfirmasimu akan tiba di dalam jangka waktu yang masih lama. Mungkin kami masih harus berjuang dengan kondisi dihina atau kondisi direndahkan. Biar kami terus berjuang di dalam Tuhan. Tapi berikan kami kepekaan bahwa kami sudah menjalani jalur yang benar. Biar Tuhan yang uji kami, biar Tuhan yang selidiki kami. Supaya kami tahu kami berada di dalam cara hidup yang diperkenan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula dari antara orang mati. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara sekalian, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Vikaris Joshua. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur untuk Pak Jimmy yang bersama dengan kita, membagikan kepada kita kebenaran-kebenaran firman Tuhan untuk membentuk kita semakin serupa dengan Tuhan. Jemaat Yesus Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan, ada beberapa pengumuman yang perlu ditekankan. Hari ini Pendeta Anton tidak bersama dengan kita. Kita doakan pelayanan beliau di GRI Karawaci. Pak Anton sedang berkhotbah di sana. Kita doakan juga supaya firman Tuhan yang diberitakan menjadi berkat di tempat itu. Jemaat Yesus Tuhan, ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ada seminar publik yang akan diadakan oleh STTRI yang dipimpin oleh Bapak Profesor Yuda Tianto dengan tema nyanyian jemaat di dalam tradisi reform. Mungkin jemaat banyak yang tidak tahu Bapak ini. Bapak ini adalah orang Indonesia yang menjadi profesor teologi reform di Calvin Theological Seminary. Tadi Pendeta Jimmy mengajarkan kepada kita perlunya nyanyian yang tepat, perlunya puji-pujian yang berpusat kepada Tuhan. Bapak Yuda akan mengajarkan kepada kita nyanyian jemaat dalam tradisi reform yang sangat-sangat berpusat kepada Tuhan. Mari kita datang supaya kita bisa belajar sama-sama bagi kemuliaan nama Tuhan. Lalu yang kedua, jemaat Tuhan, ada doa berlutut selama 4 jam pada tanggal 6 Juli. Doa berlutut bersama pada tanggal 6 Juli hari Sabtu dari jam 12 sampai jam 16.30. Mari kami juga mengundang datang. Tadi Pendeta Jimmy mengingatkan kepada kita harus memiliki hidup yang berpusat kepada Tuhan, dan salah satu cara berpusat kepada Tuhan adalah meluangkan waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, juga di bawah nanti akan ada buku-buku yang ditulis oleh Pak Jimmy yang akan dijual di bawah. Ada buku Injil dan Kebudayaan, Hikmat bagi para ayah dan ibu, dan ada 2 buku lagi. Jemaat Tuhan, saya sangat merekomendasi untuk kita beli dan kita bisa baca bersama-sama. Saya jamin ketika Bapak Ibu baca, Bapak Ibu akan bereaksi siapa yang tulis bukunya. Bukan karena jelek Bapak sekalian, tapi karena bagus Bapak sekalian ya. Saya pribadi sebagai orang tua, sebagai ayah dan bapak rumah tangga, saya sangat diberkati oleh buku tentang hikmat kepada orang tua. Saya sangat merekomendasikan untuk jemaat beli bukunya di bawah, sehingga kita semakin dibentuk oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan.